Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, perempuan cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Jumpa lagi sahabat Putri Cempa dengan saya Hariratus Saadah di Putri Cempa Manajemen. Mohon bantuan like-nya, subscribe-nya supaya kegiatan kita selalu update dan kemudian bermanfaat untuk semua keluarga besar Putri Cempa. Kita akan membahas tentang ikhlas. Banyak sekali sih orang bilang bahwa sudahlah tak ikhlaskan. Kamu harus ikhlas dong. Sudahlah, jangan dibahas lagi, yang ikhlas lah. Apa sih sebetulnya definisi ikhlas itu? Apakah ikhlas itu memang cukup diucapkan kemudian memang kita benar-benar bisa ikhlas, atau ikhlas itu yang penting dalam hati kita mengatakan aku udah ikhlas, atau bagaimana? Karena sesungguhnya ikhlas itu bukan hanya dilafalkan, diucapkan, tapi ikhlas itu dalam sebuah tindakan nyata. Ketika kita dizalimi orang, ketika kita merasa bahwa dirugikan orang, ya sudah, kita tidak mengulas, itu ikhlas. Sudah, yang sudah selesai, yang sudah berlalu, jangan diulas lagi. Kalau kita mau mengulas, bukan mengulas yang lalu-lalu, tapi membenahi ke depannya. Tapi sesungguhnya ada 3 definisi ikhlas. Yang pertama, ikhlas adalah tidak mengingat lagi kebaikan yang kita lakukan. Jadi ikhlas itu kita seakan-akan tidak pernah berbuat baik, kebaikan dengan siapapun, terhadap siapapun sudah kita lupakan. Seperti ketika orang BAB itu misalnya, kan kita tidak mungkin melihat lagi apa yang sudah kita keluarkan, apa yang sudah itu diikhlaskan. Ikhlas yang kedua itu sepi ing pamrih rame ing gawe. Jadi aktivitasnya banyak, kegiatannya banyak, tapi nggak ada pamrih apa-apa. Tidak kepengen ini, tidak kepengen itu, biar dianggap ini, biar dianggap itu, nggak perlu. Karena kita dasarnya ikhlas. Ya sudah, ada aktivitas apapun ikut, ada kegiatan apapun ikut, ada peluang apapun yang baik-baik, yang bermanfaat ikut, tapi nggak ada pamrih apa-apa. Jadi sepi ing pamrih rame ing gawe. Dan ikhlas yang ketiga ini yang semestinya sulit dilakukan, tetapi kita harus mencoba untuk melatih diri kita ikhlas. Bahwa ikhlas itu adalah tidak merasa dijelekkan, tidak merasa dipaido, tidak merasa disalahkan, karena sesungguhnya yang jelek, yang harus disalahkan, yang dipaido itu kita. Boleh, nggak apa-apa. Jadi sudahlah, kalau ada kamu disalahin, oke, aku salah. Kamu dijelek-jelekin, ya memang saya yang jelek. Kamu dipaido, ya wis memang saya yang harus muhasabah, itu aja. Tetapi apakah pendapat ini sama tentang ikhlas? Tidak, tentu banyak dong definisi ikhlas menurut persepsi keluarga besar Putri Cempa. Yuk kita simak semuanya. Apa itu ikhlas? Silahkan. Ikhlas ini yang saya sendiri sulit untuk mendefinisikan dan menjabarkan, karena ikhlas di depan hampir belum pernah dialami semua orang, termasuk saya. Saya belum bisa ikhlas langsung di mulut di depan. Ikhlas itu butuh pikiran, butuh penalaran, butuh refleksi, baru terjadi ikhlas. Itu dari diri saya. Saya tidak bisa langsung mengatakan ikhlas di muka, oh saya ikhlas. Enggak seperti itu. Meskipun sudah terucapkan, tapi terus saja saya pikir, saya nalar, saya hubung-hubungkan, akhirnya baru ketemu, oh ternyata saya memang harus ikhlas. Ikhlas itu tidak menuntut, ikhlas itu tidak pamrih, ikhlas itu tidak meminta kembali. Segala sesuatu itu kalau kita tidak menuntut untuk kembali, kita memberikannya itu lebih ringan. Jadi memang segala sesuatu itu harus ikhlas. Karena apa? Kalau saat kita memberi dan kita mengharapkan sesuatu kembali, itu jatuhnya berat. Karena ikhlas itu kita tidak menuntut, kita tidak menginginkan sesuatu yang lain. Jadi apa yang kita lakukan itu ringan. Nah, itu makanya kenapa kita harus ikhlas. Ikhlas itu perbuatan yang baik.
Ikhlas itu merelakan, karena ikhlas itu kita harus bahagia. Kenapa harus ikhlas? Karena kita harus bahagia. Karena kalau sudah ikhlas, biasanya ya udah ikhlas itu kayak merelakan, jadi kayak melupakan misalnya kesalahan lah atau kehilangan lah itu orang lain. Jadi ikhlas, jadi kalau kita sudah merasa ikhlas, kita pasti akan bahagia, dan itu adalah perbuatan yang baik. Semoga ya kalau kita ikhlas dapat ridho dari Allah. Kenapa harus ikhlas? Karena kehidupan terus berjalan, jadi kita dituntut untuk menatap ke depan, dan emang harus ikhlas untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Ikhlas itu merupakan sifat dimana kita bisa melepaskan suatu masalah dan merupakan suatu masalah, memaafkan perbuatan orang lain atau perbuatan kita sendiri. Ikhlas menurut saya adalah perbuatan yang mengharap hanya kepada Allah, hanya mengharap kepada ridha Allah. Dan teman-teman, berlatih ikhlas memang tidak mudah, tetapi harus. Kenapa tidak kita ikhlaskan? Dunia ini Allah yang punya. Kita lahir di dunia tidak bawa apa-apa, kita nanti mati juga nggak bawa apa-apa. Terus apa dasarnya? Ikhlas ora ikhlas ya tetap dilakoni, kan mending ikhlas dong. Salam ikhlas, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang mukhlisin, yang bisa mengikhlaskan semua yang sudah terjadi, yang belum terjadi, yang akan terjadi. Ikhlaskan bahwa itu adalah kehendak Allah. Jadi jangan pernah menyesali segala sesuatu. Introspeksi boleh, muhasabah boleh, tapi tidak boleh menyesal terlalu mendalam sampai menimbulkan amarah dan dendam. Mari kita selalu berusaha menerpa diri kita menjadi ikhlas yang sesungguhnya. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.